Halo adik-adik semua, kali ini kita akan latihan soal PTS atau UTS Bahasa Inggris kelas 8 SMP atau MTS semester 2. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Soal nomor 1, a parrot blank colorful feathers. Burung beo ini memiliki bulu yang berwarna-warni gitu ya. Nah, jadi memiliki yang di kosong ini mana polanya yang tepat? Oke, kita lihat A have, B had, C has, or D having. Ya, karena ini hewan dan dia masuk di kategori kalau subjek itu it, maka kita menggunakan yang C. Jadi C yang benar. A parrot has colorful feathers. Yang berikut, a lion is blank. A. An amphibian, B. A mammal, C. A reptile, or D. A bird. Jadi singa ini kelompok hewan apa? Kelompok hewan mamalia ya. Dan mamalia di sini adalah B. Jadi B jawabannya. A lion is a mammal. Nomor 3. It is a type of mammal. It is a herbivore animal. Its body size is big and it has a long trunk. Most of them live in the rainforest and floodplains. Oke, jadi artinya sudah dibawa tadi ya. Pertanyaannya, what animal is it? Jadi hewan apa dengan ciri-ciri ini? Dia mamalia, kemudian memakan tumbuh-tumbuhan, lalu badannya besar, punya belalai ya, long trunk. Oke, dan tinggal di hutan atau tempat air gitu ya. So, yang tepat di sini kita lihat pilihannya tiger, giraffe, elephant, or deer. Ya, yang tepat adalah C, elephant. Yang berikut, it is an omnivore. Its main food are flowers, fruit, and leaves. Rainforests and jungles are where it may be found. It can live for 30 to 50 years. Its weight could be up to 200 kilograms. What is it? A. Gorilla, B. Lion, C. Bear, or D. Panda? Ya, jadi dia omnivore, bisa makan apa saja, lalu tinggal di jungle, hutan belantara, kemudian bisa hidup 30-50 tahun, dan beratnya bisa mencapai 200 kg. Ya, kalau dari ciri-ciri ini kita lihat berarti yang hewan ini paling besar gitu ya. So, it's a gorilla. Nomor 5. Mr. John is a zookeeper. He blank the animals every day. Jadi Mr. John adalah penjaga kebun binatang. Dia apa hewan-hewan setiap hari? A. Gives, B. Takes, C. Feeds, or D. Brings. Ya, jadi yang lebih tepat di sini adalah C ya, feeds, yang artinya memberi makan. Jadi he feeds the animals every day. Oke, kita lihat dari gambar, memberikan makan pada hewan-hewannya. Nomor 6. Does she take care of the animals? Apa dia memperhatikan atau merawat hewan-hewan di sini? Oke, karena pertanyaannya diawali dengan does, maka kita jawab dengan does juga. So, kita lihat di sini pilihannya. A. Yes, she is, bukan. B. Yes, she does. Ya, betul. Jadi yang B. C. Yes, she can, tidak. Or D. Yes, she did. Tidak. Yang tepat adalah B ya. Yes, she does. Nomor 7.
What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? A. She is reading a book. B. She is calling someone. C. She is having online learning. Or D. She is lying on her bed. Ya, jadi dari gambar ini dia lagi di depan laptop terus menulis gitu ya. Kelihatannya dia sedang belajar ya. So, yang lebih tepat di sini adalah C ya. She is having online learning. Artinya dia sedang belajar online. Nomor 8. Which best describes this picture? Kira-kira dari gambar ini yang mana pilihan yang lebih tepat menggambarkannya? A. She is gardening. B. She is traveling. C. She is wearing a uniform. Or D. She is wearing kimono. Ya, apa dia sedang bertanam atau berkebun? Tidak ya. Apa dia sedang jalan-jalan, traveling? Tidak juga. C. She is wearing a uniform, mengenakan seragam. Tidak. She is wearing kimono, menggunakan baju kimono. Ya, betul sekali. She is wearing kimono. Kimono ini salah satu baju tradisional dari Jepang. Nomor 9. Is she studying biology? Apa dia sedang belajar biologi? Kemudian dijawab, no, she is not. She is studying what? Jadi dia bukan belajar biologi, tapi belajar apa ini? Oke, kita lihat pilihannya. A. English. B. Physical education. C. Math. Or D. Civic education. Ya, English bahasa Inggris, Physical education, PE atau PJOK, Math matematika. Ya, betul, dia belajar matematika ya. Civic education ini adalah pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. So, yang betul adalah C. No, she is not. She is studying math. Yang berikut, nomor 10. She usually makes tiramisu cake, but she blank cupcake now. Dia biasanya membuat kue tiramisu, tapi sekarang dia apa? Cupcake. Ya, karena sekarang berarti sesuatu yang sedang dia lakukan gitu ya. Nah, yang lebih tepat di sini kita lihat contohnya. Jawabannya doesn't make, tidak. Is making, yes. Ini jawabannya. Jadi, she usually makes tiramisu cake, but she is making cupcake now. Jadi dia biasanya itu buat kue tiramisu, tapi sekarang dia lagi membuat cupcake. Oke, nanti adik-adik perhatikan tenses ya, perbedaannya present simple dan present continuous tense. Lanjut, yang berikut. Are they eating pizza for their dinner? Apakah mereka sedang makan pizza untuk makan malamnya? Kita lihat pilihannya. A. Yes, they are. B. No, they aren't. C. Yes, they do. Or D. No, they don't. Ya, karena diawali pertanyaannya dengan are, maka kita juga menjawab juga dengan are. Nah, tapi di sini mana nih yang lebih tepat? Oke, yes they are, no they aren't, yes they do, no they don't. Ya, yang lebih tepat adalah A ya. Yes, they are. Are they eating pizza for their dinner? Yes, they are. I'm sorry, you hear that sound. They blank the musical performance. Maaf, kamu mendengar suara itu. Mereka apa? Pentas musik gitu ya. A. Practice. B. Practicing. C. Are practicing. Or D. Practiced. Jadi ini sekali lagi contoh pertanyaan atau kalimat untuk the present continuous tense. Jadi polanya yang tepat di sini adalah C ya. So,
I'm sorry you hear that sound. They are practicing the musical performance. Mereka sedang berlatih untuk tampil penampilan musik seperti itu. Oke, yang berikut nomor 13 ini ada teks. Coba adik-adik, kakak persilakan untuk pause dulu videonya untuk membaca teks ini. Dan sambil kakak baca juga, oke? Hi, my name is Violet Parr. I'm 14 years old and I live in the center of New York. Let me introduce you to my family. I'll start talking about my youngest brother, Jack. He is only 1 year old, weighs only 13 kilos, and his main power is shape-shifting. It means he can change into different forms. Then I'll continue talking about my younger brother, Dash. He is 10 years old, but he can run faster than anyone in the family, but I'm stronger than him. He also has special powers like me. We can become invincible and we have elastic arms, but Mom says that we cannot use our powers unless we are in danger. To finish, I'll talk about my parents. They are Helen and Bob Parr. My mom is 37 years old and she is the most intelligent in the family. My dad is 39 and can lift very heavy things, so he is the strongest. We are a very special family as you can see. Oke, nah artinya sudah di bawah tadi ya adik-adik. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Who is the youngest child? Siapa anak termuda? Oke, yang termuda kita lihat di sini di teksnya. Let me introduce you to my family. Start talking about my youngest brother. Ya, Jack. Jadi Jack ini adalah anak termuda gitu ya. So, siapa di sini yang termuda? Dia Jack. Jadi kita pilih Jack. Oke, yang berikut nomor 14. Who is the most intelligent? Yang paling cerdas siapa di antara keluarga ini? Oke, di sini kita lihat di paragraf kedua. My mom ini is 37 years old and she is the most intelligent in the family. Berarti siapa ibunya? Namanya tadi Helen ya. Jadi kita pilih di sini Helen. Oke. Yang berikut, how old is Dash? Berapa umurnya Dash? Paragraf pertama, talking about my younger brother Dash. He is 10 years old. Ya, jadi umurnya 10 tahun. Kita lihat pilihannya, 1 year, 14 years, 37, 10 years. Ya, yang D ya adik-adik. Jadi umurnya 10 tahun. He is 10 years old. Nomor 16. Why is Bob the strongest in the family? Kenapa Bob adalah yang paling kuat atau terkuat di keluarga ini? Oke, A, because he can run faster. Coba kita run faster. Yang bisa lari cepat ini bukan Bob ya, tapi Dash. Jadi bukan A. B, because he is the most intelligent. Yang paling cerdas di sini bukan Bob, tapi Helen ya. Jadi ini juga bukan jawabannya. C, because he can lift very heavy things. My dad 39 and can lift very heavy things. Ya, ayahnya bernama Bob. Berarti ini jawabannya. Yang C. Kalau D, because he can shape things, ini bukan Bob tetapi adik bungsunya ya. Adik bungsunya Jack. Oke, kita lanjut. Yang berikut nomor 17. These mangoes are bad. They look rotten. But these apples are wet.
We can eat them. Mangga-mangga ini kelihatannya jelek gitu ya, tampilannya jelek. Mereka kayaknya busuk gitu. Nah, tapi apel-apel ini apa? We can eat them. Kita bisa makan apelnya gitu. A good, B better, C best, D worst. Karena apel ini bisa mereka makan, artinya apel ini lebih baik dari mangga gitu ya. Nah, yang mana yang cocok? Untuk mengatakan tingkat yang lebih baik ya, untuk good itu bukan yang kayak good, gooder, goodest gitu ya, tapi ada tingkatannya namanya good, better, best. Nah, karena dia membandingkan dua benda, apel dan mangga, jadi kita pakai yang ini, yang B. B, better. Jadi, but these apples are better. We can eat them. Better than apa? Lebih baik dari mangga. Oke? Berikut nomor 18. My sister has 10 shirts and I only have 5 shirts. Saudara perempuanku punya 10 baju, sementara saya hanya punya 5. So, I have blank shirts than her. Jadi, saya punya apa baju daripada dia. Nah, kita lihat di sini fewer, few, more. Artinya dia sebenarnya mau bilang kalau bajunya itu lebih sedikit dari baju kakaknya atau saudara perempuannya. Nah, di sini yang lebih tepat adalah A ya, fewer. So, I have fewer shirts than her. Yang berikut, the iPhone 14 Pro is the new blank mobile phone in the world. iPhone 14 Pro adalah dalam kurung new, baru, HP ya atau cellphone di dunia. Oke, kita lihat pilihannya. Newest, terbaru, newer, lebih baru, new, baru, more new, lebih baru. Oke, yang tepat untuk mengatakan bahwa HP ini adalah keluaran terbaru gitu ya, artinya memang dia yang paling baru saat ini, belum ada perbandingan atau tandingan yang lain gitu. Jadi yang tepat adalah A ya, newest. Jadi the iPhone 14 Pro is the newest mobile phone in the world. Yang berikut yang merupakan nomor terakhir. If your sister was born before you, she is what? Jadi kalau saudara perempuanmu lahir sebelum kamu, maka dia apa? A. more old, B. older, C. older than you, or D. the oldest. Ya, artinya kalau saudara perempuanmu lahir lebih dulu dari kamu, jadi dia itu lebih tua ya. Nah, lebih tua di sini yang lebih tepat adalah older than you. She is older than you. Oke adik-adik, jadi seperti itu untuk latihan kali ini, latihan PTS atau UTS Bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kakak juga lebih semangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih.